Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi bersama saya di channel Hamba Allah. Seperti biasa, saya akan memberikan hal menarik untuk kalian simak. Sebelum video ini dilanjut, alangkah lebih baiknya kalian klik subscribe di bawah untuk mendukung channel Hamba Allah agar semakin berkembang dan tentunya saya lebih semangat dalam membagikan ilmu untuk kalian. Terkadang kita sering melupakan hal-hal kecil yang wajib kita lakukan namun kita malah mengabaikannya. Salah satu contohnya saat kita hendak tidur. Allah SWT menciptakan malam sebagai waktu istirahat bagi semua makhluknya. Melalui tidur, kita dapat melepaskan penat setelah seharian beraktivitas. Akan tetapi, di saat kita tidur bisa saja terjadi gangguan setan. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah menganjurkan kita untuk berdoa sebelum tidur. Tidak hanya berdoa, berikut ini beberapa amalan sebelum tidur dari Rasulullah SAW yang dapat menjaga kita dari gangguan setan. Pertama, berwudu. Pesan Nabi sebelum tidur adalah selalu memposisikan diri dalam keadaan suci. Tidur tanpa wudu akan sangat mudah diganggu oleh jin dan setan. Oleh karena itu, ketika hendak tidur jangan lupa untuk berwudu sebagaimana hadis tentang amalan sebelum tidur. Apabila engkau hendak mendatangi pembaringan, tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudumu untuk melakukan salat. Hari, Al-Bukhari nomor 247 dan Muslim nomor 2710. Kedua, membaca doa. Membaca doa, tidur dan bangun adalah hal yang sangat penting karena ini jadi akhir dan awal aktivitas kehidupan. Kematian dapat menghampiri kita kapan saja, termasuk saat tidur. Dalam sabda Rasulullah, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan doa, Bismika Allahumma amu'tu wa ahya. Dengan namamu, ya Allah aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan, Alhamdulillahilazi ahyana ba'da ma'a amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Hari, Bukhari nomor 6324. Ketiga, membaca surat pendek. Amalan sebelum tidur Rasulullah adalah membaca surat pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ketiga surat ini tak pernah lupa diucapkan oleh Rasulullah sebelum tidur. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW apabila hendak beranjak ke tempat tidurnya setiap malam, beliau menyatukan kedua telapak tangannya lalu meniupkan keduanya dan membacakan keduanya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian beliau mengusap dengan keduanya bagian mana saja semampunya. Beliau memulainya dari atas kepala dan wajahnya serta bagian belakang dari badannya. Beliau melakukan perkara itu 3 kali. Hari, Muslim. Keempat, menjaga kebersihan tempat tidur. Rasulullah menjelaskan posisi tidur yang tepat yakni, berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Rasulullah juga melarang kita untuk tidur tengkurap. Selain itu, pesan Nabi sebelum tidur adalah dengan membersihkan tempat tidur kita terlebih dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang dari kamu akan tidur pada tempat tidurnya, maka hendaklah mengibaskan kainnya pada tempat tidurnya itu terlebih dahulu, karena ia tidak tahu apa yang ada di atasnya. Pada hadis lain disebutkan kibasannya 3 kali. Hari, Bukhari dan Muslim. Kelima, segera tidur setelah salat Isya. Rasulullah menyarankan kita untuk tidur segera setelah salat Isya. Tapi, jika ada hal yang lebih bermanfaat setelah Isya boleh dilakukan dan menunda tidur agak malam. Akan tetapi ada hadis yang menyatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur malam sebelum salat Isya dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 568 dan Muslim nomor 647, 235. Sunnah Rasul menjelang tidur ini tentu memudahkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan salat tahajud di sepertiga malam. Nah pemirsa, itulah 5 hal yang wajib kita lakukan sebelum hendak tidur namun sering kita lupakan. Semoga dengan menonton video ini, kalian bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, karena selain kita dijauhkan dari gangguan syaitan, kita pun mendapat pahala dari Allah SWT. Terima kasih sudah menonton, semoga konten saya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam menyampaikan, baiknya datang dari Allah SWT dan kekeliruannya datang dari diri saya pribadi.